Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Kemudian, ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat memilih untuk kepentingan umum. PNS memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Kemudian, jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. Lalu PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Keberadaan nilai-nilai dasar atas penanganan konflik kepentingan diharapkan dapat memberikan pedoman kepada seorang pegawai sektor pemerintahan dan sektor swasta agar senantiasa ketika membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik akan selalu memenuhi standar umum integritas seorang pegawai dan standar umum etika publik. Menurut Harriet Moko, terdapat 3 fokus etika publik. Pertama, pelayanan publik berkualitas dan relevan, artinya kebijakan publik harus responsif dan mengutamakan kepentingan publik. Kedua, fokus refleksi, karena tak hanya menyusun kode etik atau norma, etika publik membantu mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etis. 2 fungsi ini menciptakan budaya etika dalam organisasi dan membantu integritas seorang pegawai. Ketiga, modalitas etika, bagaimana menjembatani norma moral dan tindakan. Ketiga fokus itu untuk mencegah konflik kepentingan. Etika publik berkembang dari keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk karena konflik kepentingan dan korupsi. Ketika ketiga fokus etika publik dilaksanakan oleh seorang pegawai, maka pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku profesi dan lembaga pasti tidak akan terjadi, dan dampaknya tentu saja pada menghilangnya perilaku koruptif. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Penyalahgunaan informasi resmi termasuk spekulasi saham berdasarkan informasi rahasia dan mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang berwenang. PNS mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan pimpinannya di tingkat kementerian, lembaga, daerah, atau menteri kepala lembaga, kepala daerah, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Inilah perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Tentunya seorang PNS harus memiliki sikap transparansi atau keterbukaan, karena banyak kebijakan publik yang harus diberikan akses keterbukaan kepada halayak ramai atau masyarakat